Ibu Dian, kita lihat surplus neraca dagang mungkin akan teruji di tahun ini dengan keadaan yang sangat volatil. Lalu apakah devisa ekspor Indonesia masih akan terjaga apalagi ketika harga komoditas unggulan sudah semakin tergerus? Iya, jadi kalau memang surplus perdagangannya menurun ya, ada potensi menurun ya. Tentunya devisa hasil ekspor juga secara overall mungkin akan mengalami penurunan ya. Tapi memang yang paling penting di sini adalah devisa hasil ekspor ini masuk ke dalam negeri gitu ya. Jadi memang potensinya itu lebih besar di tahun 2022 dan 2023. Tapi waktu itu pun nggak masuk semua ke dalam negeri karena banyak yang disimpan di luar negeri. Nah, memang pemerintah sudah banyak melakukan implementasi kebijakan repatriasi DHE ya. Dan sejauh ini sepertinya sudah sebagian besar sudah bisa masuk ke dalam negeri ya. Jadi harapannya ini tentunya kan dampaknya ke pasar keuangan ya untuk likuiditas di pasar falas. Jadi selama ini bisa dipertahankan ya, meskipun ada potensi penurunan sedikit, asalkan devisa hasil ekspor itu masuk, saya pikir ini masih akan positif buat pasar keuangan ya, karena ini akan menopang likuiditas falas di domestik. Baik, kita akan beralih ke Pak Beni. Pak Beni, seperti apa pendapat Anda? Apakah devisa ekspor ini masih akan bisa terjaga meskipun komoditas unggulan kita harganya semakin tergerus? Saya kira BI sudah punya instrumen ya untuk mempertahankan DAI itu semakin hari semakin meningkat, dan ada beberapa juga policy BI melakukan local currency settlement dengan beberapa negara, itu mengibatkan seperti Ibu Dian katakan, kebutuhan dolar dalam negeri bisa terpenuhi dari surplus neraca perdagangan tersebut. Baik, Pak Beni, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa instrumen investasi untuk lebih banyak lagi menarik devisa ke dalam negeri. Menurut Anda ini sudah cukup atau perlu dikembangkan lagi variasinya? Saya kira perlu ya, kan kita bersaing ya, dari beberapa negara selalu berebut forex, khususnya untuk US dollar. Ya, jadi kalau kita bisa bersaing dengan negara tetangga, lebih menarik disimpan di dalam negeri dibandingkan disimpan di luar, saya kira akan lebih atraktif ya. Yes, kita lihat aja sekarang rupiah kan masih melemah tapi lambat sekali ya, hampir bolak-balik 15.000 sekian ya, kan nggak sampai 16 lah, jadi 15.000 sekian. Itu akibat surplus kita cukup bisa mencukupi kebutuhan dari dalam negeri. Karena kebutuhan dalam negeri cukup banyak, yang rutin itu adalah importasi bahan bakar, sama importasi pangan, serta kebutuhan beribadah itu. Kita apakah itu haji, apakah itu umroh, selalu butuh dolar. Baik, apakah ada produk yang mungkin diharapkan eksportir untuk bisa dihadirkan di Indonesia yang menjadi pertimbangan besar karena di luar negeri terdapat banyak variasi produk seperti itu? Saya kira kehendak Presiden sudah bagus sekali, yaitu hilirisasi itu adalah jawaban paling baik itu. Jadi kita nggak jadi VOC lagi lah. Jadi kita menjual bukan barang mentah, tapi kita menjual barang olahan. Jadi ya manufacturing, karena dampaknya cukup banyak, lapangan kerja tambah, lalu apalagi kalau itu kita bikin dari produk-produk yang tidak semua negara miliki, tentu itu sangat memudahkan untuk menjadikan komoditi manufacturing yang kompetitif di pasar global. Baik, kita beralih ke Ibu Dian. Ibu Dian, terkait dengan instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia ini sudah cukup beragam. Tapi menurut Anda apakah perlu ditambah lagi? Dan kalau kita berkaca dengan yang dikatakan Presiden sebelumnya, apakah ini mempengaruhi likuiditas perbankan juga? Oke, menurut saya mungkin kita harus lihat beberapa instrumen yang sudah dikeluarkan akhir tahun lalu ya. Saya pikir juga banyak beberapa instrumen yang cukup atraktif ya, menawarkan return yang cukup menarik ya, yang harusnya bisa menarik buat pemilik dana ya, apakah itu eksportir atau pemilik dana asing ya, investor asing. Jadi kita lihat efektivitasnya, karena ini baru saja
implementasikan ya beberapa waktu yang lalu. Tapi saya cukup optimis karena sebenarnya begini ya, masalah kita kan selalu pasar keuangan yang dangkal gitu ya, dan ini Bank Indonesia berupaya untuk mengambil peran untuk menciptakan produk ya untuk memperdalam pasar keuangan. Jadi eksportir maupun investor asing itu punya alternatif untuk menempatkan dana. Nah, tentunya kondisi idealnya itu adalah produk keuangan ini bisa dikembangkan oleh institusi keuangan dalam negeri, ya apakah itu perbankan atau institusi keuangan lainnya. Nah, memang ini butuh waktu ya untuk ke arah situ, dan tentunya ini sudah dipelopori dulu oleh Bank Indonesia ya. Ini memang butuh proses gitu ya. Tapi kita lihat apakah ke depan ini bisa efektif. Tapi saya lihat kalau untuk kondisi pasar keuangan falas domestik ya, tahun ini sebenarnya ada potensi perbaikan ya, terutama di kemungkinan adanya penurunan suku bunga. Karena kalau misalnya suku bunga turun secara global, kemudian biasanya juga akan diikuti oleh suku bunga BI rate juga ya. Itu sentimen akan berbalik positif ya. Jadi investor asing bisa jadi masuk ke emerging market termasuk Indonesia. Nah, ini tentunya ada pool of fund baru yang bisa masuk ke dalam negeri gitu ya. Sehingga sedikit memberi bantalan kalau misalnya devisa hasil ekspornya tidak bisa sebesar yang masuk tidak bisa sebesar tahun sebelumnya gitu ya. Jadi harapannya sih itu ya. Kita tunggu potensi rate cut timing dari rate cut ini ya. Kemungkinan besar akan terjadi tahun ini.